Lanjutkan informasi dalam Ayu Siang, pemirsa, ribuan warga berebut untuk mendapatkan vaksin COVID-19 gratis di Mapolres Tuban, Jawa Timur. Akibat saling berebut antrian, protokol kesehatan diabaikan. Warga saling berdesakan untuk masuk antrian vaksin gratis COVID-19. Mereka khawatir tidak kebagian vaksin karena sudah jauh-jauh datang dari rumah. Akibatnya terjadi kerumunan. Antrian juga terjadi di pinggir jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo di depan Mapolres Tuban. Warga antusias untuk vaksin menyusul semakin bertambahnya kasus positif COVID-19. Mereka yang sudah mendaftar dan mendapatkan nomor antrian bisa masuk ke lokasi vaksinasi. Hari ini Mapolres Tuban menyediakan 1.500 dosis vaksin COVID-19 dan warga rela antri sejak subuh tadi. Ya, soalnya di puskesmas sana sudah nggak kebagian. Oke, karena kemarin diprioritaskan buat yang dapat bantuan dulu. Jadi ini nyari vaksin yang ada di mana baru dapat di sini. Nggak takut ikut vaksin nih, Mbak? Nggak. Seneng berarti ikut Ya, vaksin ini? biar cepat sehat semuanya. Ini gratis apa bayar, Mbak? Gratis. Pada hari pertama vaksin COVID-19 diikuti 250 warga dan hari kedua 200 warga. Namun hari ini Polres Tuban menambah dosis vaksin agar warga yang ikut bisa lebih banyak lagi. Jadi untuk Polres tidak terbatas. Ketika nanti vaksinnya habis, kita minta ke Kabidokes. Dan insya Allah kita cukupi. Ini demi masyarakat Tuban bersama. Tapi saya selaku Kabakop meminta kepada masyarakat yang antri untuk vaksin harus tertib. Kita lihat bersama masuk Polres sesuai dengan protokol kesehatan semua. Menggunakan masker, jaga jarak, dan sebagainya. Program vaksin COVID-19 ditargetkan akan selesai pada Agustus mendatang. Masyarakat tidak perlu khawatir karena tiap hari akan disediakan 300 dosis vaksin COVID-19 gratis. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan vaksinasi COVID-19 berbayar dari Kimia Farma resmi ditunda. Salah seorang warga kecewa karena batal mendapat vaksinasi COVID-19. Animo masyarakat yang begitu besar membuat pihak Kimia Farma menunda pelaksanaan vaksinasi gotong royong mandiri yang semula dijadwalkan hari ini. Kimia Farma ingin memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong serta pengaturan pendaftaran calon peserta. Dengan ditundanya pelaksanaan vaksinasi ini menimbulkan kekecewaan bagi salah seorang warga yang ingin vaksinasi mandiri pada hari ini. Warga memilih melakukan vaksinasi gotong royong karena lebih cepat meski harus membayar. Mungkin jadi tidak usah antri ya, bisa langsung datang bayar selesai begitu. Jadi tidak perlu registrasi, menunggu lagi kemudian baru vaksinnya. Rencananya vaksinasi Sinopharm akan digunakan dalam program vaksinasi gotong royong mandiri. Vaksinasi mandiri ini menjadi salah satu langkah untuk mempercepat herd immunity di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan terkait vaksin berbayar yang ditunda, bergabung bersama kami Nadia Valeri di Apotek Kimia Farma di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang Nadia, dari pantauan Anda berapa orang yang sudah datang namun ternyata vaksinasi ditunda di sana? Ya, Fandi dan juga pemirsa, di lokasi klinik Kimia Farma, tepatnya di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat ini, pantauan kami sejak pagi tadi memang sudah ada sejumlah warga yang datang ke lokasi klinik ini, di mana mereka berharap hari ini akan bisa mendapatkan dosis vaksinasi COVID-19 melalui program vaksinasi gotong royong secara berbayar. Namun demikian, mereka tadi juga sudah diberikan informasi oleh pihak petugas di lokasi klinik Kimia Farma ini bahwa hari ini, mulai 12 Juli ini, pemerintah, maksud kami PT Kimia Farma resmi menunda pelaksanaan program vaksinasi gotong royong secara berbayar ini. Dan memang belum ada keterangan resmi dari pihak manajemen PT Kimia Farma, Fandi dan juga pemirsa. Namun sebelumnya disampaikan bahwa penundaan ini berkaitan dengan antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga dibutuhkan waktu sosialisasi yang lebih lama terkait dengan banyaknya pertanyaan dari masyarakat dan juga dibutuhkan waktu untuk pengaturan alur pendaftaran bagi peserta vaksinasi COVID-19 melalui program
program gotong royong ini. Dan juga untuk di lokasi klinik Kimia Farma di Jalan Raya Senen ini, Fandi dan juga pemirsa, ini memang menjadi salah satu dari 3 klinik Kimia Farma di wilayah DKI Jakarta yang diperuntukkan bagi lokasi penyuntikan vaksinasi COVID-19 gotong royong secara berbayar, di mana di wilayah DKI Jakarta ini ada 3 titik lokasi vaksinasi, yakni di klinik Kimia Farma Senen, kemudian di klinik Kimia Farma Blok M, dan juga di klinik Kimia Farma Pulau Gadung. Dan sebelumnya memang PT Kimia Farma telah menetapkan yakni untuk program vaksinasi gotong royong individu secara berbayar ini nantinya warga akan mendapatkan penyuntikan vaksinasi COVID-19 secara berbayar dengan tarif yakni 1 kali dosis vaksinasi COVID-19 ditetapkan dengan harga Rp321.000 dan juga dikenakan biaya terkait dengan layanan penyuntikan vaksinasi sebesar Rp118.000. Sehingga totalnya, Fandi dan juga pemirsa, untuk 1 kali dosis penyuntikan vaksinasi COVID-19 dengan jenis vaksin Sinopharm ini, peserta vaksinasi akan dikenakan biaya Rp439.000, atau dengan total 2 kali dosis penyuntikan vaksinasi ini, maka totalnya untuk program vaksinasi gotong royong secara berbayar ini, peserta vaksinasi harus membayar sejumlah Rp879.000. Meski demikian, Fandi dan juga pemirsa, memang hingga saat ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak PT Kimia Farma terkait dengan alasan penundaan vaksinasi gotong royong ini, dikarenakan memang untuk program vaksinasi berbayar ini tentunya memunculkan kontroversi tidak hanya di kalangan masyarakat, namun juga di kalangan pemerintah pusat yang masih terus muncul perdebatan, dikarenakan program vaksinasi berbayar ini tentunya membuat kebingungan di tengah masyarakat dengan masih dilakukannya program vaksinasi massal secara gratis yang masih terus dilakukan oleh pemerintah pusat di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kembali ke studio, Fandi. Terima kasih Nadia Valerie melaporkan langsung dari apotek di kawasan Senen Raya, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Nadia. Kita ke informasi lain, pemirsa. 300 lebih tenaga kesehatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpapar COVID-19. Akibatnya sejumlah rumah sakit kini mengalami kendala saat melayani masyarakat. Krisis tenaga kesehatan terjadi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Para nakes banyak yang terpapar COVID-19 di sejumlah rumah sakit dan puskesmas. Bupati Bogor mengungkapkan sudah berupaya dan membuka peluang bagi seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kabupaten Bogor, untuk mempersilahkan menjadi tenaga medis, karena sejumlah rumah sakit kini mulai kekurangan tenaga kesehatan. Sekitar 300 lebih tenaga kesehatan saat ini menjalani karantina. Sekarang ini ya, 4 perawat mengurus 30 pasien. Jadi memang kita kekurangan betul tenaga kesehatan. Kita rekrut juga masih belum banyak yang berminat. Kalau tenaga kesehatan cukup, kita bisa buka di mana aja. Ada hotel kan banyak kita buka. PPKM darurat sampai saat ini masih terus dilakukan hingga 20 Juli mendatang. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi terjadinya penyebaran COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke Jayapura, pemirsa. Pesta pernikahan anak pejabat pemerintah Kota Jayapura, Papua di tengah pandemi menjadi sorotan. Pesta bahkan diduga dihadiri ribuan tamu undangan. Kerumunan tamu undangan terlihat di sebuah pesta pernikahan salah satu pejabat pemerintah Kota Jayapura pada Minggu siang kemarin. Tamu undangan duduk tanpa jarak di hadapan pelaminan, sementara mempelai wanita terlihat tidak memakai masker. Oknum pejabat pemilik hajatan bahkan diduga merupakan salah satu ketua Satgas COVID-19 di Papua. Pesta pernikahan ini menjadi sorotan karena bertentangan dengan imbauan Wali Kota Jayapura yang meminta pembatasan acara-acara pertemuan, termasuk pesta pernikahan. Kita membatasi acara-acara yang melibatkan orang banyak, dan juga tempat-tempat wisata di Kota Jayapura mungkin kami akan tutup sementara karena kasus kita meningkat terus. Untuk itu acara-acara pernikahan, ulang tahun, arisan, juga orang yang meninggal kami tidak tahu apakah dia ini meninggal karena corona. Ini juga mohon supaya jangan kita berkerumun. Kasus COVID-19 di Kota Jayapura meningkat sejak adanya klaster arus balik beberapa waktu lalu.
Saat ini bahkan status Kota Jayapura masuk dalam zona merah COVID-19. Dari Jayapura, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Nekat buka di masa PPKM darurat, 2 warung remang-remang di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur digerebek aparat gabungan. Selain menutup paksa, petugas juga menyita puluhan botol minuman keras. Aparat gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menggerebek 2 warung remang-remang yang berada di kawasan industri Pulau Gadung, Cakung, Jakarta Timur. Penggerebekan dilakukan lantaran kedua warung remang-remang ini nekat beroperasi di tengah masa PPKM darurat. Saat melakukan penggeledahan, petugas juga mendapati puluhan botol minuman keras yang dijual tanpa adanya izin edar. Yang kebetulan ada beberapa tempat yang menjadi laporan masyarakat. Kita tindak lanjut seperti yang ada di Pulau Mas, Ruko, yaitu usaha biliar, tapi kita ke sana sudah tutup dan sudah tidak beroperasi. Lanjut kita ke daerah kawasan Pulau Gadung, kita menemukan 2 tempat yang masih buka. Kedua warung remang-remang ini diberi sanksi berupa penutupan paksa hingga masa PPKM darurat berakhir. Sementara puluhan botol minuman keras disita dan dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.